Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu waktu setelah kebangkitan daripada Kristus, murid-murid berkumpul di ruangan yang tertutup dan terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada hari itu adalah hari Minggu, karena dikatakan hari pertama Minggu itu. Orang-orang Yahudi menghitung harinya mulai dari hari Minggu, bukan dari hari Senin seperti kebiasaan kita pada zaman ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membacanya, pintu-pintu yang terkunci di ruangan itu, lalu Yesus datang. Dengan cara bagaimana Yesus datang, sementara dikatakan bahwa pintu-pintunya terkunci. Kita harus memahami, karena ini diterangkan oleh Alkitab, bahwa setelah kebangkitannya, Yesus menggunakan tubuh kemuliaan, atau mengenakan tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh seperti yang kita miliki secara fisik. Sudah bisa membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-44, bahwa ada tubuh jasmani, tetapi ada juga tubuh rohani. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus datang kepada murid-murid yang sedang mengalami ketakutan. Dan yang pertama Tuhan Yesus katakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah ketakutan, Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera. Selanjutnya, Tuhan Yesus untuk kedua kalinya mengatakan damai sejahtera kepada murid-muridnya setelah murid-muridnya dengan sukacita menyambut kedatangan Tuhan atau keberadaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Apabila kita merenungkan firman Tuhan ini, mungkin orang akan mengatakan, ya, itu terjadi pada waktu dulu. Hanya terjadi untuk orang-orang yang spesial seperti murid-murid. Tetapi itu tidak lagi terjadi pada masa kini, di mana Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya, atau Tuhan Yesus datang di tengah-tengah ketakutan yang sedang kita hadapi oleh berbagai macam hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang mau saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus adalah Yesus yang tetap sama, dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Yesus yang sama akan juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang dilanda oleh ketakutan. Mari kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-18
ayatnya yang ke-20. Dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara perhatikan. Firman Tuhan mengatakan, Yesus ada di tengah-tengah mereka, yaitu di tengah-tengah 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namanya. Menurut pendapat saya, firman Tuhan ini hadir sebelum gereja berdiri. Gereja berdiri pertama kalinya pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah gereja mula-mula berdiri. Tapi Yesus sedang berbicara kehadirannya di antara 2-3 orang yang percaya di dalam namanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita lihat secara konteksnya. Secara konteksnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang menasehati sesama saudara. Apa yang dinasehati? Lebih tepatnya, apa yang ditegur? Yang ditegur adalah dosa. Dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi kalau ada dosa, ada kesalahan, ditegur, dinyatakan, sudah dikasih oleh Tuhan, maka orang yang berdosa, orang yang berbuat kesalahan, didapatkan kembali untuk masuk di dalam persekutuan orang-orang yang percaya di dalam namanya. Tetapi apabila orang yang ditegur tidak mau menyadari dosanya, tidak mau menyadari kesalahannya, maka firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan, orang itu boleh dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Cukup keras tentunya kalau kita mendengar firman Tuhan ini. Secara konteks, kehadiran Tuhan di tengah-tengah 2-3 orang yang berkumpul di dalam namanya adalah untuk menanggulangi perkara dosa atau apabila ada kesalahan. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, berikutnya, apabila orang yang didapatkan kembali di dalam persekutuan, lalu mereka berdoa bersama-sama, maka dikatakan permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 2 hal ini amatlah sangat penting, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa? Karena waktu dosa ditegur, Yesus harus ada. Dan kalau orang yang bertobat bersama-sama dengan mereka, berdoa bersama-sama, maka Yesus yang sama juga ada bersama-sama dengan mereka. Dan kalau Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam doa mereka, sudah barang tentu doa mereka akan dikabulkan oleh Bapa kita yang di sorga. Tetapi ayat ini masih menyisakan satu hal. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maksudnya di dalam nama Yesus. Banyak orang berdoa menggunakan nama Yesus, menggunakan di dalam nama Yesus sebagai penutup daripada doa mereka. Tidak sedikit juga yang meyakini bahwa dengan menutup sebuah doa atau sebuah persekutuan dengan menggunakan nama Yesus, maka apa yang mereka doakan, apa yang menjadi tujuan dari persekutuan itu akan tercapai. Tetapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, harusnya kita memahami tentang memakai nama Tuhan itu bukan hanya sebatas yang disebut dengan ucapan bibir atau lip service. Memakai nama Tuhan itu berbicara tentang kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, kalau di sini saya boleh meyakini banyak orang mungkin menjadi berpikir-pikir ketika mereka diminta untuk memiliki sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar mengambil nama Tuhan dan menjadikannya sebagai penutup di dalam doa mereka. Tetapi seorang yang memakai nama Tuhan
berarti orang itu memiliki sebuah hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah gereja, kehadiran Yesus di tengah-tengah jemaat, itu harus dipahami bahwa jemaat juga harus memiliki hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, mempunyai hati yang mau berbalik dan mau bertobat supaya dosanya diampuni dan doa-doanya tidak terhalang. Tidak bisa kita hidup maunya kita sendiri, kita hidup kita sendiri, Tuhan sendiri. Saya ulang, tidak boleh lepas dari Kristus, saya sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan gereja. Tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan. Saudara dan saya, apabila kita berkumpul di dalam nama Tuhan, maka semua kita harus memenuhi satu syarat, bahwa kita memang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dosa memisahkan kita dengan Allah. Dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-59, Yesaya 59 ayatnya yang ke-1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh Yesaya pasal 59 ayatnya yang kedua, yang membuat Allah menyembunyikan diri sehingga ia tidak mendengar seruan kita atau doa kita adalah segala dosa dan kejahatan kita. Kembali ke Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Di sini saudara dan saya bisa melihat lewat kebenaran firman Tuhan ini bagaimana kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yesus ada bersama dengan gerejanya supaya gerejanya dapat mengalami yang disebut dengan kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan makan dan minum, tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kita tidak berbicara tentang kebenaran diri sendiri. Kita berbicara kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai kebenaran Allah. Dan kalau namanya kebenaran, tidak mungkin salah. Yang namanya kebenaran tidak mungkin gagal. Yang namanya kebenaran tidak mungkin bisa dikalahkan oleh apapun juga. Yesus tidak bisa dikalahkan oleh ketakutan murid-muridnya yang diakibatkan oleh orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh murid-muridnya. Yesus datang untuk memberikan perlindungan untuk murid-muridnya terhadap ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kedua, damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera, maka yang muncul dalam hati murid-murid adalah sukacita. Sukacita yang timbul karena ketakutan sudah meninggalkan hati dan pikiran mereka, dan sekarang mereka memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu Tuhan Yesus berasal dari surga,
bukan dari bumi ini. Sukacita yang diterima oleh murid-murid adalah sukacita ilahi, sukacita surgawi. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Aku mengutus kamu," dengan menghembuskan kepada murid-murid itu Roh Kudus. Ini belum hari Pentakosta, tetapi murid-murid telah menerima kuasa dari Roh Kudus yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus ke dalam hidup mereka. Dan kasih oleh Tuhan, saya katakan tadi, di dalam perikop ini kita bisa melihat kerajaan Allah yang soal bukan makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi sudah harus tahu bahwa kerajaan Allah itu dapat dimiliki oleh murid-muridnya dan dapat dimiliki oleh setiap orang yang percaya pada zaman ini adalah setelah kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita tidak bisa menikmati kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin mengalami yang namanya damai sejahtera, mengalami kebenaran, bahkan seluruh kebenaran, dan kita tidak dapat menikmati sukacita oleh Roh Kudus, dan kita tidak bisa menikmati kuasa tanpa adanya kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikasih oleh Tuhan, murid-murid bisa saja menganggap bahwa Yesus itu hantu. Bagaimana di tempat yang terkunci, Yesus datang. Tetapi Rasul Paulus, firman Tuhan Rasul Paulus, di dalam hikmatnya mengatakan, kebangkitan orang mati itu adalah sesuatu yang real dan itu benar. Dalam konteks pembicaraan kita, supaya kita bisa merasakan di dalam kehidupan kita yang namanya damai sejahtera, yang namanya kebenaran, yang namanya sukacita, yang namanya kuasa. Jadi Tuhan Yesus tidak sedang show off, tetapi Tuhan Yesus sedang mengajar kepada kita sekalian tentang kerajaannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian akhir dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 23 dikatakan seperti ini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dalam bahasa aslinya dipakai kata yang jamak, dosa-dosa. Sekali lagi saya baca, jikalau kamu mengampuni dosa-dosa orang, dosa-dosa diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa-dosa orang tetap ada, dosa-dosanya tetap ada. Matius pasal 18 tadi yang kita baca, bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan orang yang percaya. Salah satu tujuannya adalah supaya tidak ada dosa di antara orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kebangkitannya adalah untuk membuat kita memiliki suatu hidup yang baru di dalam Dia. Kematiannya adalah untuk menghapus segala dosa kita, tetapi kebangkitannya adalah untuk kita memiliki hidup yang baru. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23, ini bukan perkataan pendeta Julius, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kamu mengampuni dosa orang itu diampuni oleh Tuhan. Gereja diberikan kuasa sedemikian. Tetapi ingat, bahwa ketika kita mau menegur dosa seseorang, ketika kita mau menyatakan kesalahan seseorang, Yesus harus ada bersama-sama dengan kita. Artinya, dibutuhkan seorang yang hidupnya betul-betul memiliki kedekatan dengan Tuhan untuk dia bisa melihat dosa atau kesalahan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mendapatkan orang itu kembali. Supaya apa? Supaya doa orang-orang itu, orang itu bisa seorang suami, bisa seorang istri, bisa seorang anak, bisa orang kaya, bisa orang miskin, bisa pegawai, bisa bos. Tetapi orang pasti berdoa. Tetapi doa orang-orang hanya sampai di plafon dan tidak menyembah hadirat Allah karena ada dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengampuni dosa orang, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri,
tetapi Yesus ada bersama-sama dengan kita, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa tidak lagi berkuasa. Itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dosa tidak lagi berkuasa. Karena dosa juga, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah sakit dan penyakit datang. Itu disebabkan oleh dosa. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka ketika kita menyatakan, menegur, ketika kita berdoa, Yesus yang ada bersama-sama dengan gerejanya akan mengatasi semua hal itu. Penyertaan Tuhan itu amat sangat penting kita miliki sebagai pribadi dan kita miliki sebagai gereja. Tuhan Yesus, apakah kita melihat atau tidak melihat, kita merasakan atau tidak merasakan, Kristus itu ada, Yesus itu ada bersama-sama dengan gerejanya. Di dalam persekutuan, di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita, maka kerajaannya, yaitu kebenaran, yaitu damai sejahtera, yaitu sukacita, dan kuasanya juga menyertai kita. Hari-hari ini kita sedang menghadapi, bangsa ini, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi COVID-19, Coronavirus Disease 19. Berapa banyak orang mengutip firman Tuhan, membawanya di dalam doa-doa mereka, tetapi mereka tidak merasakan adanya kuasa. Karena syarat yang paling utama diabaikan. Saya ulangi, syarat yang paling utama diabaikan. Tidak ada persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Nama Yesus hanya sebatas ucapan bibir saja. Itu sebabnya sekalipun begitu banyak ayat firman Tuhan dipakai untuk menangkal coronavirus COVID-19, malapetaka tetap datang. Karena Tuhan Yesus mengenal siapa milik kepunyaannya. Tetapi sudah perhatikan, murid-muridnya, artinya murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus, apabila ketakutan datang menghampiri mereka, maka saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus datang untuk mengusir ketakutan dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Yesus ada bersama dengan gerejanya. Kiranya saudara mau menyambut kehadiran Yesus di dalam kehidupan saudara pribadi, lepas pribadi. Mulailah hari ini. Jangan tunggu besok. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan terimalah kerajaannya, kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian.